Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan ada Ayu Marentina, Alifiah Mauludian, Alia Sabrina Finisa, Ananta Dwi Kurniawan, Absari Nurafi Aristawati, dan Bagas Rizky Dwi Bayana. Di sini kami akan menjelaskan terkait materi uang dan harga beserta uang dan bank. Sejarah uang. Pada lingkungan masyarakat yang masih sederhana, pemenuhan kebutuhan hidup dilakukan dengan jalan tukar-menukar barang yang diinginkan dengan barang lain yang disebut dengan barter atau in natura. Namun, sesuai dengan makin berkembangnya kebudayaan manusia, sistem barter ini mengalami kesulitan, yaitu kesulitan untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan dan juga mau menukarkan barang yang dimilikinya. Yang kedua adalah kesulitan untuk memperoleh barang yang dapat dipertukarkan satu sama lain dengan nilai pertukaran yang seimbang atau hampir sama nilainya. Yang ketiga adalah kesulitan karena barang yang akan dipertukarkan tidak bisa dibagi-bagi. Bahan yang memenuhi syarat uang adalah emas dan perak. Uang terbuat dari emas dan perak disebut dengan uang logam. Uang logam, emas dan perak juga disebut full body money. Artinya, nilai intrinsik atau nilai bahan uang sama dengan nilai nominalnya atau nilai yang tercantum pada mata uang tersebut. Uang yang terbuat dari logam mulia seperti emas dan perak karena dijamin penuh dengan bodinya disebut juga uang standar. Pada saat itu, setiap orang menempa, melebur, menjual, dan memakainya. Dan setiap orang mempunyai hak tidak terbatas dalam penyimpanan uang logam. Uang logam suatu benda yang diterima secara umum sebagai alat perantara untuk mempermudah tukar-menukar dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Pengertian uang. Uang adalah seperangkat aset dalam perekonomian yang digunakan oleh orang-orang secara rutin untuk membeli barang-barang atau jasa dari orang lain. Selain itu, pengertian uang juga disebut sebagai alat tukar yang diterima masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah dalam proses pertukaran barang dan atau jasa. Fungsi uang ada tiga. Satu, sebagai alat tukar atau medium of change yang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Yang kedua, sebagai satuan hitung atau unit of account. Hal ini dikarenakan uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang atau jasa. Sebagai alat satuan hitung, uang juga berperan untuk memperlancar pertukaran. Yang ketiga, sebagai alat penyimpan nilai atau valuta, karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan atau jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa pada masa mendatang. Hal ini juga dapat disebut sebagai alat investasi, di mana uang menjadi deposit di bank. Terdapat 5 fungsi turunan uang. 1. Uang sebagai alat pembayaran yang sah. Uang dapat mempermudah dalam mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan manusia dan memerlukan alat pembayaran yang dapat diterima semua orang. Yang kedua, uang sebagai alat pembayaran utang. Uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran pada masa yang datang. 3. Uang sebagai alat penimbun kekayaan.
Sebagian orang biasanya tidak menghabiskan semua uang yang dimilikinya untuk keperluan konsumsi. Ada sebagian uang yang disisihkan dan ditabung untuk keperluan pada masa yang akan datang. Yang keempat, uang sebagai alat pemindah kekayaan. Seseorang yang hendak pindah dari suatu tempat ke tempat lain dapat memindahkan kekayaannya yang berupa tanah dan bangunan rumah ke dalam bentuk uang. Yang kelima, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Apabila nilai uang stabil, orang lebih bergairah dalam melakukan investasi. Dengan adanya kegiatan investasi, kegiatan ekonomi akan semakin meningkat. Syarat uang. Terdapat 7 syarat uang, yaitu 1. Disenangi dan dapat diterima secara umum. Yang kedua, tahan lama dan tidak mudah rusak. Ketiga, nilainya tetap dalam jangka waktu yang lama. Yang keempat, mudah disimpan dan mudah dipindahkan atau dibawa kemana-mana tanpa kesulitan. Yang kelima adalah mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Yang keenam, memiliki satu kualitas saja. Yang ketujuh, jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Baik, terima kasih untuk Apsari. Selanjutnya saya Ananta Dwi Kurniawan akan menjelaskan tentang jenis-jenis uang. Nah, jenis-jenis uang ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah menurut bahan pembuatannya, yang kedua adalah menurut lembaga yang mengeluarkannya, yang ketiga adalah menurut nilainya. Nah, yang pertama yaitu adalah menurut bahan pembuatannya. Uang dibagi menjadi 2, yaitu uang logam dan uang kertas. Uang logam yaitu uang yang terbuat dari logam, biasanya dari emas atau perak, karena kedua logam itu memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil. Bentuknya mudah dikenali dan sifatnya tidak mudah hancur dan lama, dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilainya. Yang kedua ada uang kertas. Uang ini terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Uang kertas ini merupakan uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas dan dapat dilipat dan terbuat dari bahan-bahan kimia lainnya. Yang kedua adalah jenis menurut lembaga yang mengeluarkannya. Ada 2 jenis, yaitu 1. Uang kartal atau kepercayaan. Uang kartal ini adalah uang yang dikeluarkan oleh negara berdasarkan undang-undang dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Uang kartal di Indonesia terdiri dari uang logam dan uang kertas. Yang kedua adalah uang giral atau simpanan di bank, yaitu dana yang disimpan di bank umum yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan perantara seperti cek, biliet, giro atau kartu kredit. Yang ketiga ada menurut nilainya. Ini dibagi menjadi 2, yaitu uang penuh atau full boarded money, yaitu nilai yang tertera di atas nilai uang tersebut sama dengan bahan yang digunakan di uang tersebut. Dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Yang kedua adalah uang tanda atau token money, yaitu nilai yang tertera di atas uang itu lebih tinggi dari bahan dari uang itu tersendiri, atau dengan kata lain, nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Selanjutnya ada motif permintaan uang. Motif ini terbagi menjadi 3 motif. Yang pertama adalah motif transaksi, yang kedua adalah motif berjaga-jaga, yang ketiga adalah motif berspekulasi. Motif transaksi merupakan dorongan atau motif orang-orang dalam memegang uang dengan maksud untuk membeli barang-barang dan jasa yang diperlukannya. Yang kedua ada motif berjaga-jaga. Nah, motif ini dilakukan oleh orang dalam hal berjaga-jaga dalam menghadapi peristiwa-peristiwa yang tidak direncanakan atau tidak terduga, misalnya seperti sakit, meninggal, atau kecelakaan. Yang ketiga adalah motif berspekulasi. Motif ini merupakan motif dalam memegang uang demi kepentingan berspekulasi seperti membeli tanah sekarang dan akan menjualnya lagi nanti, dan berharap akan memiliki keuntungan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada faktor yang menentukan nilai tukar uang. Ada 7 faktor yang menentukan nilai tukar uang. Yang pertama ada faktor tingkat inflasi. Nah, suatu negara yang memiliki tingkat kemakmuran yang tinggi,
umumnya memiliki tingkat inflasi yang rendah, sehingga nilai tukar uang yang ada di negara tersebut menjadi lebih kuat. Yang kedua ada tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga akan terkait dengan inflasi. Pihak pemerintah pada suatu negara akan meningkatkan suku bunga saat ada inflasi, sehingga para investor akan kebanyakan tertarik untuk melakukan investasi pada negara tersebut, sehingga nilai tukar mata uang akan cenderung stabil. Yang ketiga ada neraca perdagangan. Neraca ini dibuat berdasarkan hasil ekspor impor pada sebuah negara. Suatu negara yang memiliki pendapatan lebih pada mitra negaranya akan membuat mata uangnya kuat. Yang keempat adalah utang publik. Utang yang dimiliki oleh masyarakat atau publik juga bisa menentukan nilai mata uang negara tersebut. Suatu negara yang mempunyai uang yang mempunyai tingkat utang yang tinggi, maka akan melemahnya juga mata uang negaranya. Yang kelima adalah ekspor impor. Jika kegiatan ekspor pada suatu negara lebih besar daripada kegiatan impor, maka bisa dipastikan nilai mata uang dari negara tersebut akan lebih kuat. Yang keenam adalah kondisi ekonomi politik. Situasi politik dan ekonomi pada suatu negara akan mempengaruhi nilai tukar serta uang negaranya. Hal tersebut akan berkaitan dengan investor yang akan melakukan investasi di negara tersebut. Setiap investor asing umumnya akan lebih memilih negara yang memiliki kondisi ekonomi yang lebih stabil. Yang ketujuh adalah kontrol pemerintah. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah juga bisa menentukan nilai mata uang suatu negara, karena juga akan mempengaruhi kebijakan ekspor impornya. Selanjutnya kita akan beralih kepada harga. Apa itu harga? Harga merupakan satuan senilai uang yang harus dibayarkan konsumen kepada penjual untuk mendapatkan barang atau jasa yang ingin dibelikannya. Harga merupakan satuan terpenting karena harga merupakan suatu nilai tukar dari sebuah produk atau jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter. Dengan kata lain, harga sebagai sejumlah nilai atau uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa untuk jumlah dari nilai yang akan ditukar oleh konsumen. Harga menjadi salah satu elemen yang paling fleksibel dalam bauran pemasaran karena dapat berubah sewaktu-waktu dengan berbagai faktor, misalnya nilai pendapatan, kapasitas produksi, dan faktor pelanggan. Selanjutnya ada peranan harga yang akan berdampak bagi perekonomian, bagi konsumen, dan bagi perusahaan. Nah, bagi perekonomian, yaitu harga produk yang mempengaruhi tingkat upah, sewa, bunga, dan laba. Harga merupakan regulator dasar dalam sistem perekonomian karena berpengaruh terhadap alokasi faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, dan kewirausahaan. Yang kedua adalah bagi konsumen. Mayoritas konsumen agak sensitif terhadap harga, namun juga akan mempertimbangkan faktor lain seperti citra, merek, lokasi toko, layanan, dan kualitas suatu produk. Selain itu, persepsi konsumen terhadap kualitas produk seringkali dipengaruhi oleh harga. Dalam beberapa kasus, harga yang mahal dianggap mencerminkan kualitas yang tinggi, terutama dalam kategori specialty product. Yang ketiga ada bagi perusahaan. Harga produk ialah determinasi utama bagi permintaan atas produk yang bersangkutan. Harga mempengaruhi posisi bersaing dan pangsa pasar dalam perusahaan. Dampaknya, harga berpengaruh pada pendapatan dan laba dari perusahaan. Singkat kata, perusahaan mendapatkan uang melalui harga yang dibebankan atas produk atau jasa yang akan dijualnya. Selanjutnya ada penetapan harga. Nah, perusahaan harus menetapkan harga sesuai dengan nilai yang diberikan dan dipahami pelanggan. Jika harganya terlalu lebih tinggi daripada nilai yang diterima, perusahaan tersebut akan kehilangan atau kemungkinan akan memetik laba. Jika harganya terlalu rendah daripada nilai yang akan diterima, perusahaan tersebut tidak akan berhasil dalam menciptakan atau memperoleh laba perusahaan. Nah, tujuan dari penetapan harga terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah pendapatan, yang kedua adalah kapasitas, yang ketiga adalah pelanggan. Nah, pendapatan
yaitu hampir sebagian besar bisnis yang berorientasi pada pendapatan. Hanya perusahaan nirlaba atau pelayanan jasa publik yang biasanya berfokus pada titik impas atau titik pelayanan. Yang kedua adalah kapasitas. Beberapa sektor bisnis biasanya menyelaraskan atau menyeimbangkan antara permintaan dan penawaran dan memanfaatkan kapasitas produksi secara maksimal. Yang ketiga adalah pelanggan. Biasanya penetapan harga yang diberikan dari perusahaan cukup representatif dengan mengakomodasi segala tipe pelanggan, segmen pasar, dan pemberdayaan daya beli, bisa dengan menggunakan sistem diskon, bonus, atau yang lainnya. Faktor yang mempengaruhi tingkat harga. Yang pertama, keadaan perekonomian. Keadaan perekonomian ini berpengaruh terhadap tingkat harga. Yang kedua, kurva permintaan. Kurva yang menjumlahkan reaksi berbagai individu yang memiliki kepekaan pasar yang beragam. Kurva ini yang memperlihatkan tingkat pembelian pasar pada berbagai tingkat harga. Yang ketiga, biaya. Biaya merupakan faktor dasar dalam pembentukan harga. Sebab bila harga yang ditetapkan tidak sesuai, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Perusahaan ingin menetapkan harga yang dapat menutup biaya produksi, distribusi, dan penjualan produknya, termasuk pengembalian yang memadai atas usaha dan resikonya. Metode penetapan harga. Yang pertama, metode penetapan harga berbasis permintaan. Metode ini yang menekankan pada faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan preferensi pelanggan daripada faktor-faktor seperti biaya, laba, dan persaingan. Yang kedua, metode penetapan harga berbasis biaya. Pada metode ini, harga ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya-biaya langsung, biaya overhead, dan laba. Yang ketiga, metode penetapan harga berbasis laba. Metode ini bertujuan menyeimbangkan antara pendapatan dan biaya dalam penetapan harga. Hal ini dilakukan atas dasar target volume laba spesifik atau dinyatakan dalam bentuk persentase terhadap penjualan atau investasi. Yang keempat atau yang terakhir, metode penetapan harga jual, yaitu ada 4. Yang pertama, penetapan harga biaya plus. Untuk menentukan harga jual per unit produk, perlu menghitung jumlah seluruh biaya per unit ditambah jumlah tertentu untuk menutup laba yang dikehendaki pada unit tersebut atau yang disebut dengan margin. Yang kedua, penetapan harga markup, sebuah peningkatan harga atau jumlah rupiah yang telah ditambah pada biaya dari sebuah produk untuk memproduksi harga jual. Yang ketiga, penetapan harga break even. Penetapan harga yang didasarkan pada permintaan pasar yang masih mempertimbangkan biaya. Yang terakhir, penetapan harga dalam hubungannya dengan pasar. Dalam metode ini, penetapan harga tidak didasarkan pada biaya, tetapi justru sebaliknya, harga yang menentukan biaya. Bank. Secara umum, pengertian bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai bank neto. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat yang banyak. Fungsi dan tugas bank. Yang pertama, penghimpunan dana. Bank sebagai penghimpunan dana masyarakat. Yang kedua, penyaluran dana masyarakat. Dana-dana yang telah terkumpul disalurkan kembali ke masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, bank juga dapat melakukan usaha lain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jenis bank. Yang pertama, pembagian bank menurut jenis kegiatannya. Berdasarkan jenis kegiatannya, bank dibedakan menjadi bank sentral atau Bank Indonesia, bank umum, bank syariah, dan bank perkreditan rakyat. Yang kedua, pembagian bank menurut badan hukum. Menurut badan hukum, bank dibedakan menjadi bank yang berbadan hukum perseroan terbatas, firma, koperasi, dan perusahaan perorangan. Yang ketiga, pembagian bank menurut kepemilikan. Berdasarkan faktor kepemilikan, bank dibedakan atas bank pemerintahan, bank swasta, bank campuran, bank milik pemerintah daerah, dan bank syariah. Selanjutnya kita akan membahas bank sentral. Apa sih bank sentral itu?
Bank sentral merupakan lembaga keuangan yang bertanggung jawab untuk menstabilkan harga maupun nilai mata uang yang berlaku di suatu negara, meliputi kestabilan nilai uang terhadap barang maupun jasa yang diukur dengan inflasi, serta kestabilan terhadap nilai tukar dengan mata uang asing. Sedangkan tugas bank sentral antara lain, yang pertama, mengatur sirkulasi uang dengan cara menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan mendorong kelancaran sistem pembayaran dan produksi. Selanjutnya adalah wewenang bank sentral. Yang pertama, pengawasan, yaitu mengatur dan mengawasi perbankan. Yang kedua, kebijakan, yaitu membuat kebijakan moneter. Dan yang ketiga, pengaturan, yaitu mengatur sistem pembayaran. Selanjutnya, bank umum. Apa itu bank umum? Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dan layanan dalam lalu lintas transaksi keuangan. Fungsi bank umum yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan membuka berbagai produk tabungan, deposito, giro, atau bentuk simpanan lain. Yang kedua, menyalurkan dana kepada masyarakat. Bank akan menyalurkan dana ini kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui sistem kredit atau pinjaman. Yang ketiga, mendukung mekanisme kelancaran pembayaran, yaitu sebagai pendukung kelancaran mekanisme transaksi dan pembayaran di masyarakat. Dan yang terakhir, menyediakan layanan jasa bank. Berbagai layanan bank yang disediakan juga beragam, meliputi jasa dan transaksi pembayaran ataupun pembelian. Peranan bank umum meliputi yang pertama pengalihan aset, yaitu bank berperan melakukan pengalihan dana atau aset dari unit surplus ke unit defisit. Yang kedua adalah transaksi. Bank memberikan kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi berbagai hal dengan produk-produk bank. Yang ketiga, likuiditas, yaitu bank memberikan fasilitas pengelolaan likuiditas kepada pihak yang mengalami surplus likuiditas dan menyalurkannya kepada pihak yang mengalami kekurangan likuiditas. Dan yang keempat, yaitu efisiensi, menemukan peminjam dan pengguna modal tanpa mengubah produknya. Bank memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, serta bentuk lain yang dipersamakan oleh hal itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Selanjutnya adalah kegiatan BPR. Yang pertama adalah penghimpunan dana dalam masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, atau bentuk yang dipersamakan dengan hal itu. Yang kedua adalah memberikan kredit. Yang ketiga adalah menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lainnya. Keterkaitan jumlah uang, inflasi, dan kebijakan moneter. Jumlah uang yang beredar atau penawaran uang atau money supply. Seluruh persediaan uang dalam suatu perekonomian, jumlah uang yang beredar adalah total persediaan uang yang beredar di luar masyarakat. JUP atau jumlah uang yang beredar dapat mencakup uang kertas, uang logam, saldo yang disimpan dalam rekening giro, dan tabungan atau pengganti uang lainnya. Faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar yang pertama adalah kebijakan bank sentral berupa hak otonom dan kebijakan moneter, meliputi politik diskonto, politik pasar terbuka. Yang kedua adalah kebijakan pemerintah melalui pemerintahan keuangan untuk menambah peredaran uang dengan cara mencetak uang logam dan uang kertas yang nominalnya kecil. Yang ketiga adalah bank umum yang menciptakan uang giral. Yang keempat adalah tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat suku bunga. Yang terakhir adalah selera makan terhadap suatu barang. Jadi, misal selera makan suatu konsumen tinggi terhadap barang, maka harga barang tersebut akan tinggi. Begitu juga dengan sebaliknya. Inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan dalam harga barang secara umum mengalami kenaikan secara terus-menerus atau terjadi penurunan nilai uang dalam suatu negara. Inflasi merupakan fenomena moneter yang merupakan suatu proses kenaikan harga, yaitu adanya kecenderungan bahwa harga meningkat secara terus-menerus.
Saya Bakar Rizky Dewayana akan melanjutkan presentasi dari Aldamaren, yakni tentang penyebab dan sumber terjadinya inflasi. Beberapa jenis inflasi atau macam berdasarkan penyebab, sumber, dan juga keparahannya. Jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama yaitu demand pull inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena permintaan akan barang atau jasa lebih tinggi jumlah pasokan dari produsen atau penjual. Yang kedua, cost push inflation, yaitu inflasi yang terjadi karena kenaikan biaya produksi sehingga harga barang atau jasa naik. Kemudian, jenis inflasi berdasarkan sumbernya. Yang pertama ialah domestic inflation, yaitu inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Inflasi ini terjadi karena jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Inflasi jenis ini biasanya diawali dengan adanya defisit APBN. Jika pemerintah memutuskan untuk membiayai APBN, maka dengan melakukan percetakan uang baru, maka akan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Yang kedua, imported inflation, yaitu inflasi yang bersumber dari luar negeri, misalnya meningkatnya kurs dolar AS terhadap rupiah. Selanjutnya ialah tingkat keparahan inflasi. Berdasarkan jenis keparahan, inflasi dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama ialah inflasi ringan atau creeping inflation, yang merupakan inflasi dengan tingkat pertumbuhan cukup rendah, yakni sekitar kurang dari 10% per tahun. Yang kedua, inflasi sedang atau galloping inflation, yang merupakan inflasi dengan tingkat pertumbuhan tergolong ringan, yaitu sekitar 10-30% per tahun. Yang ketiga, inflasi berat atau high inflation, di mana merupakan inflasi dengan tingkat pertumbuhan tergolong inflasi berat, yaitu sekitar 30-100% per tahun. Yang keempat adalah inflasi sangat berat atau hyperinflation, yang dimana merupakan inflasi dengan tingkat pertumbuhan sangat berat, yaitu sekitar lebih dari 100% per tahun. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya inflasi, antara lain penurunan nilai tukar mata uang atau kurs, permintaan yang tinggi terhadap suatu barang, dan bertambahnya uang yang beredar. Faktor yang lain adalah adanya kenaikan biaya produksi, ekspektasi dari masyarakat, dan juga karena faktor penyebab sifatnya campuran. Selanjutnya ialah JOB dan inflasi. Hubungan antara JOB dan inflasi dapat dijelaskan melalui teori kuantitas uang. Teori yang dikemukakan oleh Irving Fisher tersebut paling banyak digunakan sebagai referensi untuk memahami hubungan JOB dengan inflasi. Teori ini menyatakan terdapat hubungan langsung antara pertumbuhan JOB dengan kenaikan harga-harga umum atau inflasi. Ditekankan juga bahwa pertumbuhan JOB merupakan penyebab utama terjadinya inflasi. Bahwa inflasi di mana dan kapanpun terjadinya selalu merupakan sebuah fenomena moneter. Inflasi terjadi karena tarikan permintaan atau demand pull inflation dan inflasi dorongan biaya atau cost push inflation. Inflasi tarikan permintaan terjadi karena permintaan barang atau jasa meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan produksi atau pasokan barang atau jasa di pasar. Inflasi dorongan biaya terjadi karena harga input atau biaya produksi barang atau jasa cenderung naik sehingga harga produk barang atau jasa juga meningkat. Kondisi tersebut bisa terjadi karena JOB meningkat lebih cepat dari perubahan preferensi konsumen. Peningkatan JOB akan meningkatkan inflasi, namun juga terdapat kondisi peningkatan JOB tidak akan meningkatkan inflasi. Jika peningkatan JOB lebih cepat dari pertumbuhan produksi barang atau jasa, maka inflasi akan terjadi. Kondisi tersebut menjadikan lebih banyak JOB, namun jumlah pasokan atau stok barang atau jasa relatif tetap. Selanjutnya, terjadinya peningkatan permintaan barang atau jasa, sehingga produsen atau penjual menaikkan harga barang atau jasa. Di sisi lain, jika peningkatan JOB sama dengan peningkatan produksi atau pasokan barang atau jasa di pasar, maka harga barang atau jasa tidak berubah, sehingga tidak mendorong terjadinya inflasi. Semakin tinggi JOB, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, akan semakin meningkatkan inflasi. Kenaikan JOB akan memicu kenaikan harga atau inflasi jika tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah produksi atau pasokan barang atau jasa di pasar. Inflasi yang terjadi karena permintaan masyarakat terhadap berbagai barang atau jasa terlalu kuat, sehingga menaikkan harga-harga secara umum. Permintaan barang atau jasa yang terlalu kuat tersebut disebabkan oleh pendapatan masyarakat yang meningkat. Meningkatnya pendapatan menjadikan uang yang beredar terlalu banyak. Kondisi tersebut menjadikan masyarakat dengan mudahnya untuk berbelanja barang atau jasa, sehingga permintaan terhadap barang atau jasa meningkat dan pada gilirannya terjadilah inflasi.
Selanjutnya ialah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kemudian kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama ialah kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy. Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Dengan adanya kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral, dalam hal ini Bank Indonesia, maka diharapkan dapat mengendalikan JUB sehingga tingkat inflasi dapat relatif stabil. Demikian presentasi dari kelompok 4 tentang materi uang dan harga dan juga uang dan bank. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam materi ataupun dalam penyampaiannya. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.